Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah amma ba'd. Pemirsa rahimakumullah, tema pada hari ini yang perlu kami sampaikan adalah cara menjaga energi ibadah saat berpuasa. Yang pertama, apa yang kita lakukan adalah kita niat yang ikhlas dan kuat. Perlu kita ketahui bersama bahwa seluruh ibadah hanya satu ibadah yang Allah mencatat secara langsung, yakni adalah ibadah puasa. Ada rahasia yang di sana hingga Allah mencatat secara sendiri ibadah yang dilakukan oleh para hambanya. Kalau saya tadi mengutip ayat adalah bagi siapa orang-orang yang bertakwa, maka sesungguhnya ibadah puasa ini adalah membutuhkan niat yang tulus karena lillah, niat yang kuat untuk menghindari hal-hal yang membatalkan puasa. Maka di sana ada salah satu hadis, innamal a'malu binniyat. Maka sesungguhnya amal ibadah kita adalah tergantung niatnya. Maka pemirsa, mari kita bersama-sama perkuat niat kita, itu adalah karena lillah. Yang kedua, pemirsa, tipsnya ini adalah menjaga pola makan di saat kita berbuka, di saat kita sahur. Ketika kita berbuka, sunnah Rasul adalah kita dianjurkan untuk meminum air putih, kemudian memakan buah kurma dengan hitungan yang ganjil. Ternyata para pemirsa, ketika kita memakan kurma dengan hitungan yang ganjil, itu tidak berdampak kepada gula kita meningkat, tetapi justru sebenarnya ini adalah menjadi protein yang tinggi. Maka ketika kita mengikuti sunnah Rasul, insya Allah kita akan menjadi sehat. Ya, kemudian pemirsa, di saat kita sahur juga kita memenuhi tentang protein kita, karbohidrat kita, minum kita. Jadi di saat berbuka, di saat sahur, ini perlu kita penuhi. Kemudian apalagi pemirsa, ini adalah memperbanyak ibadah dan amal kebaikan. Di sana tersampaikan bahwa ibadah pada puasa Ramadan ini Allah menjanjikan akan dilipat gandakan. Maka ini adalah sesungguhnya waktu-waktu penuh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Bagi siapa yang mengetahui ilmu itu, tentu waktu ini tidak akan tersia-siakan. Karena apa? Bahwa amal perbuatan kita, pahala kita, kebaikan kita oleh Allah akan dilipat gandakan. Kemudian para pemirsa adalah apalagi menghindari hal-hal yang membatalkan puasa kita. Apa saja? Tidak sekedar kita itu menghindari makan dan minum sebelum berbuka, sebelum waktu tiba berbuka. Tetapi ada hal-hal yang lain di sana, itu bisa mengurangi dari pahala puasa itu sendiri. Di antaranya adalah ketika kita menyampaikan atau kita berbicara dengan kotor, atau bahkan kita menghasut, atau bahkan kita mengatakan hal-hal yang mengandung fitnah atau menjatuhkan orang lain. Maka itu akan mengurangi nilai dari pahala puasa itu sendiri. Kemudian pemirsa, yang selanjutnya ini adalah istirahat yang cukup. Ya. Jadi kadangkala orang-orang tertentu ketika puasa itu banyak untuk dipakai tidur. Memang pemirsa, ketika tidur itu kalau ibadah puasa kita niati untuk ibadah itu boleh, tetapi tidak selalu dalam waktu yang separuh hari atau lebih itu dipakai untuk tidur. Puasa tidak mengurangi kita untuk tetap produktif. Puasa untuk kita tidak mengurangi dari amal-amal kebaikan. Kemudian pemirsa, yang selanjutnya ini adalah memanfaatkan Ramadan itu untuk muhasabah diri. Ketika kita merenungi akan kesalahan kita, ketika kita merenungi akan kezaliman kita, maka sesungguhnya itu adalah salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa. Mengapa para pemirsa? Karena tidak semua orang itu mampu bisa untuk bermuhasabah diri. Atau bahkan mereka tidak menyadari bahwa dalam berkehidupannya itu banyak mereka menyakiti orang lain. Atau bahkan mereka tidak menyadari bahwa dirinya selalu melakukan hal-hal yang mengandung dosa.
Kalau itu tidak tersadari, sesungguhnya ketika orang itu masuk kepada orang-orang yang tidak pernah mendekatkan diri kepada Allah, maka di sana siapa yang mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah itu juga akan mendekat kepada kita. Maka bersyukurlah kita semuanya ketika kita mampu untuk bisa mengintrospeksi diri, atau kita mampu menyadari akan kesalahan kita. Kemudian yang terakhir para pemirsa, ini adalah konsisten dalam beribadah hingga akhir Ramadan. Di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa Ramadan ini adalah bulan-bulan penuh hikmah, penuh rahmah, penuh ampunan. Maka momen ini marilah kita bersama-sama kita manfaatkan dengan maksimal, dan semoga Allah telah memberikan kesempatan ini sebaik-baiknya, dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk meningkatkan ibadah kita, sehingga bulan Ramadan ini kita rasakan sebagai benar-benar bulan yang penuh berkah, bulan-bulan yang penuh rahmah, sehingga ibadah puasa kita ini tidak sia-sia. Semoga kita semua menjadi lebih dekat kepada Allah, dan semoga kita termasuk kelompok orang-orang yang muttaqin, dan kita nanti tergolong kepada umat Rasulullah hingga akhir zaman. Demikian para pemirsa, apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.